Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan. Saya dari kelas TM21E. Nah, kali ini kita melanjutkan lagi tentang tugas teknik pengukuran. Nah, kali ini kita memasuki tugas atau sesi yang ke-10. Sesi yang ke-10 ini kita mendapatkan materi tentang aktuator relay dan hidrolik. Tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke penjelasan materi berikut ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aktuator relay. Aktuator relay itu adalah sebuah peralatan elektromagnetik mekanis yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik dengan cara memberi arus listrik kepada koil. Nah, relay ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus yang kecil kita dapat menghantarkan arus tegangan yang besar. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan relay, kita dapat menghantarkan arus sebesar 220 volt hanya menggunakan arus listrik 5 volt untuk menggerakkan relay atau kontak poin tersebut. Nah, selanjutnya ke bentuk relay. Bentuk relay ini seperti ini, kotak, dan biasanya ada terminal di bawahnya, ada kaki 4, kaki 5, dan selainnya. Nah, untuk casingnya juga biasanya berwarna hitam atau ada pun lah yang diwarnai. Nah, ada yang tertutup dan juga yang transparan. Yang transparan ini biasanya terlihat di dalamnya ada koil dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ke simbol relay. Simbol relay ini seperti ini, dan untuk menunjukkan huruf yang A itu menunjukkan armaturnya, dan yang B itu dia menunjukkan switch atau kedua kontak poin, yang C itu menunjukkan induksi, dan yang D itu dia menunjukkan koil atau lilitannya. Nah, selanjutnya ke komponen relay. Nah, yang pertama itu ada koil. Koil itu adalah lilitan yang terbuat dari tembaga yang akan diberi arus listrik. Yang kedua itu ada yoke. Yoke itu berbahan dasar biasanya besi. Yang ketiga itu ada switch kontak poin. Itu ada kontak poin 1 dan kontak poin 2. Yang keempat itu ada spring. Spring itu per yang akan menarik setelah koil tidak diberi arus listrik menarik armatur, itu bila normally open. Dan yang terakhir itu ada armatur, dan armatur juga biasanya berbahan dasar besi. Nah, selanjutnya ke fungsi relay. Fungsi relay yang utama itu adalah sebagai media stimulus untuk mengubah arus listrik yang kecil menjadi arus listrik yang besar dengan menggunakan daya elektromagnetis. Nah, adapun beberapa fungsi dari relay. Yang pertama itu sebagai remote control, penguat daya, penyesuai daya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ke jenis kontak poin ada relay. Itu ada dua jenis. Yang pertama ada normally open dan ada normally close. Untuk normally open itu bila relaynya tidak diberi arus listrik, kontak poinnya itu berpisah, tidak berhubung. Nah, berhubung. Dan untuk medan magnetnya itu berfungsi untuk menghubungkan arus listrik menjadi kontak poinnya bersatu. Yaitu contohnya pada relay klakson atau lampu pada kendaraan. Kemudian yang kedua itu ada normally close. Normally close itu kebalikan dari normally open. Bila belum diberi arus listrik, kontak poin itu akan terhubung. Nah, medan magnetnya itu berfungsi untuk memutuskan arus listrik tersebut. Contohnya itu pada sistem pengaman rangkaian sistem AC kendaraan. Selanjutnya ke cara kerja relay. Nah, koilnya itu diberikan arus listrik plus dan juga negatif, dan akan mengubah magnet magnetnya, dan akan mengubah magnet magnet dari arus listrik tersebut. Nah, lalu iron core akan menarik armatur yang berbuat bahan besi itu, akan menjadikan kedua kontak poinnya terhubung, lalu akan mengalirkan arus listrik yang besar. Nah, selanjutnya bila akan dimatikan, itu tinggal memutuskan arus listrik dari koilnya, lalu si springnya itu akan menarik armatur kembali, dan kedua kontak poinnya akan terpisah, dan itu cara kerjanya bila normally open. Nah, di sini saya akan berikan contoh pemasangan relay. Nah, contoh pemasangan relay pada lampu kendaraan sepeda motor. Nah, kita ambil contoh relaynya pada 4 terminal atau 4 kaki. Nah, untuk yang pertama terminal 30 itu akan diberi arus listrik yang besar dari aki, dan yang 85 itu akan diberikan arus yang kecil dari saklar. Yang terminal 86 itu yang akan diberi jalur massa dari kerangka atau struktur kendaraan
besinya. Dan yang 8 itu menjadikan 8 7-nya itu akan menjadikan output dari relay tersebut. Nah, bila 86-nya itu diberi 85-nya diberi listrik dari saklar yang kecil, akan menghubungkan listrik dari terminal 30 ke 87, akan menyalakan lampu kendaraan dengan menggunakan relay. Nah, selanjutnya ke pengertian PO dan TRO. PO itu banyaknya kontak pada relay, dan TRO itu banyaknya kondisi pada kontak. Ada pula beberapa golongan dari relay PO dan TRO. Yang pertama itu ada single PO dan single TRO, itu memiliki 4 terminal. Dan yang kedua ada single PO dan double TRO, itu memiliki 5 terminal. Dan yang ketiga itu ada double PO dan single TRO, itu memiliki 6 terminal. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada double PO dan double TRO, itu memiliki 8 terminal. Nah, mungkin itu saja dari pengertian aktuator relay. Selanjutnya ke aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik itu adalah merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Nah, itu untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi ke tenaga mekanik. Nah, adapun dari prinsip dasar dari aktuator hidrolik, yaitu adalah gaya yang diberi satu titik, dia akan memindahkan titik ke titik lain dengan cara memanfaatkan cairan. Nah, biasanya cairan itu biasanya menggunakan cairan fluida cair itu atau oli. Nah, selanjutnya ada 3 jenis aktuator hidrolik. Yang pertama itu ada silinder hidrolik, itu untuk menggerakkan satu arah maju dan mundur. Yang kedua itu ada motor hidrolik, itu untuk menggerakkan putaran secara kontinu. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada aktuator putar hidrolik, itu untuk menggerakkan putaran dengan putaran seadanya, tidak melebihi 360 derajat. Nah, selanjutnya ke komponen dasar hidrolik. Yang pertama itu ada pompa. Pompa itu sebagai pengubah tenaga mekanik ke tenaga hidrolik. Yang kedua itu ada selang dan pipa, itu sebagai mentransferkan tenaga dari hidrolik. Yang ketiga itu ada katup sebagai mengatur tenaganya hidrolik. Yang keempat, yang terakhir itu ada silinder hidrolik dan motor silinder, itu untuk mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanik. Dan yang terakhir ada komponen tambahan dari hidrolik, yaitu tangki sebagai penyimpan cairan fluida. Yang kedua itu ada flow meter, itu untuk mengetahui laju dalam sistem hidrolik. Yang ketiga itu ada filter sebagai penyaring kotoran di sistem hidrolik. Dan itu saja dari penjelasan hidrolik dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.